Kita sudah memasuki bagian dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lalu kita sudah pelajari bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai Allah dari seluruh hari yang ada dari bulan-bulan yang umum selain Ramadan, ya, yang dimaksud selain Ramadan. Yang lebih dicintai Allah amalan tersebut kecuali di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari yang sungguh diistimewakan oleh Allah, yang amal apapun akan dilipat gandakan. Entah itu saum, entah itu saumnya saum yang qadha sekalipun. Ada yang bertanya, bagaimana jika saumnya ternyata sekalian niatnya qadha? Saya mau dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, sambil mengisi, kalau bertepatan tanggal 9 sambil pas bertepatan dengan hari Arafah, tapi niatnya niat qadha, puasa wajib, seperti kaum akhwat yang saat Ramadan ada yang tidak saum karena haid, nifas, ataupun yang laki-laki barangkali ada yang haid juga, ada yang nifas, ya, barangkali begitu. Karena saya lihat kalau Ramadan juga banyak laki-laki yang sedang haid dan nifas, sehingga mereka tidak berpuasa. Mereka bebas berkeliaran di mana-mana. Mungkin husnuzonnya saya baru melahirkan itu. Boleh. Kemudian bagaimana fadilahnya? Apakah fadilah puasa Arafahnya tanggal 9-nya dapat walaupun niatnya niat qadha? Dapat tetap. Seperti halnya kita baru datang pada saat khutbah Jumat. Pada saat khutbah Jumat baru datang, Rasul mengajarkan kepada kita, dianjurkan walaupun sedang khutbah sang khatib, kita makmum yang baru datang dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, sehingga kita datang saja niatnya tahiyatul masjid kah, ya, maka tetap fadilah qabliyahnya itu juga didapatkan. Begitu pula ketika kita datang ke masjid, kita kemudian menghitung bahwa ini hanya bisa diisi, sudah adzan nih, sudah adzan. Datang ke masjid sudah adzan. Kita memperkirakan hanya bisa melaksanakan sholat 2 rakaat karena melihat jam digital penghitung waktu mundur iqamah hanya kisaran 1 menit lagi atau 2 menit, hanya bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Seperti biasanya kita biasanya bisa 4 rakaat, bahkan mungkin lebih. Kita tahiyatul masjid dulu, qabliyah dulu. Tapi ternyata bagaimana kalau waktunya sempit, hanya bisa melaksanakan 2 rakaat. Niat saja sholat qabliyah, contoh zuhur atau maghrib, kan biasanya lebih sempit, ya, maghrib. Niat saja qabliyah, maka menurut para ulama fadilah tahiyatul masjidnya pun didapatkan ketika kita terbiasa melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan qabliyah. Tapi karena pas datangnya, sesekali datangnya ternyata hanya bisa melaksanakan 2 rakaat sholat, laksanakan saja qabliyah.
maka fadilah tahiyatul masjidnya pun didapatkan. Itu dalam kitab-kitab fikih dijelaskan demikian. Maka demikian pula dengan saum, kita niatnya qadha wajib dari Ramadan yang kita tinggalkan, jika bertepatan dengan hari yang memiliki hak untuk diisi dengan saum yang memiliki fadilah-fadilah tertentu seperti saum Arafah, hari Senin, hari Kamis, Ayyamul Bid, Asyura. Andaikan kita niatnya niat qadha wajib, maka tetap fadilah berpuasa di hari Arafah, fadilah berpuasa di hari Senin, di hari Kamis, fadilah berpuasa pada hari Asyura, tetap didapatkan fadilahnya walaupun niatnya niat qadha wajib. Karena apa? Karena yang menjadi acuan adalah mengisi hari tersebut dengan puasa. Yang menjadi acuannya adalah mengisi hari tersebut dengan puasa karena Allah, dan puasanya sesuai dengan syariah. Artinya dari subuh sampai maghrib. Beberapa saat yang lalu sudah kita pelajari tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadzal ashri. Amal dalam suatu hari yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lain adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu, apakah tidak pula bisa mengalahkan pahala jihad ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, walal jihadu, ya, walau ditimbang dengan jihad sekalipun, amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih unggul. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in, kecuali jika ditimbang dibandingkan dengan seseorang yang keluar dari rumahnya membawa harta dan nyawanya berperang di jalan Allah untuk membela kebenaran, keadilan agamanya Allah atau hukum-hukum yang ditegakkan, maka andaikan dia tidak kembali, dia gugur di medan tempur, syahid, tentu itu lebih baik. Tidak bisa diungguli oleh amaliyah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, tapi kalau cuma jihad, pulang ke rumah bawa ghanimah, harta rampasan perang, dalam keadaan yang masih hidup, tetap kalah amaliyahnya dengan amal soleh yang dilakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bisa dengan saum yang diperbolehkan berarti 1 sampai 9. Sedangkan tanggal 10 itu kan bulan, di dalam bulan Dzulhijjah tanggal 10 adalah Idul Adha, maka haram untuk puasa. Kemudian dilanjutkan 3 hari berikutnya disebut hari tasyrik, itu pun diharamkan saum. Tapi setelah hari tasyrik selesai, maka boleh-boleh saja kita melaksanakan saum sunnah lagi, karena masih di dalam konteks puasa sunnah di bulan mulia. Karena Rasulullah dalam hadis yang kuat juga, Rasulullah merintahkan kepada sahabat Abi Maji'ah Al-Bahili, sum minal hurumi watruk, berpuasalah engkau dari bulan-bulan yang mulia, kemudian tinggalkan. Sum, berpuasa lagi, minal hurumi, dari bulan-bulan yang mulia, watruk, dan tinggalkan lagi. Sum, kemudian puasa lagi nanti, minal hurumi, dari bulan-bulan yang mulia, watruk, dan tinggalkan lagi. Artinya selang-seling. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan ini berurut-urut, sedangkan yang satu misah Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Selain amalan puasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah 1 sampai tanggal 9,
10 hari pertama bulan Dzulhijjah bisa diisi juga dengan sedekah, bisa diisi juga dengan ziarah, silaturahim, bisa diisi dengan memperbanyak sholawat, zikir, bisa diisi dengan pelaksanaan ibadah yang lainnya. Maka pahalanya sangat agung pada saat itu. Yang paling utama di antara yang dianjurkan oleh Rasul adalah berkurban pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. 10 berarti Idul Adha, sedangkan 3 hari berikutnya hari tasyrik masih diperbolehkan menyembelih kurban sampai habisnya waktu asar di hari terakhir pada hari tasyrik, yakni tanggal 13. Itu sudah berakhir tuh. Kalau sudah memasuki maghrib sudah tidak dikategorikan kurban, tapi kategorinya sedekah tatawwu. Sah penyembelihannya selama syarat-syarat penyembelihannya terpenuhi, tapi tidak dikategorikan kurban. Fadilah kurbannya tidak dapat, cuma fadilah sedekah biasa. Sebetulnya mah kurban al-udhiyatu darbun minas sedekah. Sebagaimana juga dalam kitab Mughnil Muhtaj juz ke-6, dalam Kifayatul Akhyar juga ada keterangan seperti itu. Udhiyah itu adalah kurban, kurban itu darbun minas sedekah, merupakan salah satu bagian daripada sedekah. Tapi fadilahnya tertentu, khusus fadilahnya.